Halo semua, kembali lagi di perkuliahan daring bersama saya Nilam Kumala Odang. Kali ini kita coba pakai podcast ya, biar nggak jenuh nonton video mulu. Nah, di podcast ini saya akan mencoba membahas tentang apa sih penelitian itu, apa aja sih karakteristik penelitian sampai digolongkan penelitian yang baik, apa aja sih jenis-jenis penelitian secara garis besar, dan yang terakhir, tahapan-tahapan yang harus kalian tempuh untuk menyelesaikan suatu penelitian. Ready? Let's go! Pertama-tama, kita bahas definisi penelitian dulu ya di slide keempat. Penelitian secara sederhana bisa kita definisikan sebagai proses menemukan suatu masalah setelah kita melakukan studi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung munculnya masalah tersebut. Waduh, kok masalah dicari-cari? Suka ribut nih penelitian. Gak gitu beb, slow, tenang. Kalian jangan langsung berprasangka buruk sama si penelitian. Penelitian ini baik loh, baik banget malah. Penelitian kalian selesai, terus diseminarkan, langkah kalian menuju tambah gelar di belakang nama, terrealisasi loh. Kalau di jenjang perguruan tinggi dan sekolah lanjut, penelitian itu biasanya berupa penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap masalah spesifik yang kalian lakukan untuk menemukan jawaban atau solusi. Udah paham belum? Kalau belum, disederhanain lagi deh. Coba lihat slide 5. Ketika kamu akan melakukan penelitian, silahkan cari dulu apa masalah yang mungkin ada, kemudian diinvestigasi secara ilmiah, alias pakai metode-metode penelitian untuk kalian temukan jawaban dari permasalahan itu. Yang begini ini kan udah sering banget kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Ada masalah, dicarikan solusinya. Ya gitu juga si penelitian ini. Dari pengertiannya si penelitian, kita bisa gambarkan beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh penelitian di slide ke-7. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas atau purposiveness. Jadi, seorang calon peneliti harus memulai penelitian dengan sasaran atau tujuan yang jelas. Misalnya, kamu ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang meningkatkan komitmen karyawan di suatu perusahaan. Sebelumnya, kamu harus menentukan dulu variabel-variabel apa saja yang berhubungan dengan komitmen karyawan. Misalnya, berkurangnya tingkat turnover karyawan, jarang karyawan yang absen kerja, dan kinerjanya meningkat. Nah, dari ketiga yang kamu pilih tadi, maka tujuan penelitian kamu adalah menganalisis apakah benar tingkat turnover, tingkat kehadiran, dan kinerja yang meningkat berpengaruh ke komitmen karyawan. Yang kedua, memiliki ketepatan atau rigor. Kalau kamu bikin penelitian yang dasar teorinya bagus dan desain metode penelitian yang tepat, maka akan meningkatkan tingkat ketepatan hasil penelitian. Tepat di sini maksudnya si peneliti hati-hati, cermat, dan teliti banget dalam meneliti. Misalnya nih, untuk meneliti komitmen karyawan, peneliti hanya mengumpulkan 10-12 orang karyawan di suatu divisi dalam suatu perusahaan. Nah, cara ini kurang bagus. Soalnya, penarikan kesimpulan menjadi kurang tepat karena responden alias 10-12 orang karyawan tadi gak bisa mewakili perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, cara kita untuk menyusun dan mengajukan pertanyaan akan menimbulkan bias dan respon si responden pun gak tepat. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa akan ada faktor-faktor lainnya yang akan mempengaruhi komitmen karyawan. Jadinya, kalau sampel terlalu kecil, hasilnya pasti gak objektif. Yang ketiga, dapat diuji atau testability. Nah, penelitian yang kita buat ini harus bisa diuji data-data yang kita kumpulkan untuk membuktikan kalau penelitian kita ini benar. Ada beberapa cara pengujian untuk suatu penelitian yang akan kita pelajari nanti ya. Yang keempat, penelitian harus dapat ditiru atau replicability. Udah capek-capek bikin penelitian kok malah karakteristiknya dapat ditiru. Maksudnya nggak diplagiat gitu ya.
Tapi maksudnya, kalau kamu bikin penelitian, kamu akan lebih pede dengan hasil penelitian kamu kalau ada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kalau ada penelitian yang serupa, kamu jadi yakin dengan metode yang kamu pilih itu benar atau tidak. Yang kelima, ketelitian dan keyakinan atau precision and confidence. Ketelitian di sini mengacu pada tipisnya gap antara temuan dan realitas. Jadi, ketelitian ini mencerminkan tingkat keakuratan atau ketepatan hasil berdasarkan sampel penelitian. Kemudian, keyakinan di sini mengacu pada probabilitas ketepatan estimasi peneliti. Untuk penelitian sosial, peneliti harus menegaskan bahwa 95% penelitiannya tepat dan hanya mengandung error sebesar 5%. Tapi, untuk penelitian sains, kemungkinan error yang ditoleransi sebesar 10%, sehingga peneliti harus yakin bahwa 90% penelitiannya benar. Yang keenam, objektivitas. Ketika penelitian kamu selesai, kamu akan menarik kesimpulan. Kesimpulan itu ditarik dari interpretasi hasil analisis data yang objektif. Maksudnya di sini harus berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari data aktual. Misalnya, kalau hipotesis kamu adalah rendahnya tingkat turnover karyawan akan meningkatkan komitmen karyawan, hipotesis itu harus kamu buktikan dengan uji hipotesis, bukan dengan logika atau berdasarkan teori yang ada. Kenapa? Karena kalau kesimpulan ditarik berdasarkan logika kamu atau teori yang sudah ada, itu namanya opini subjektif kamu, bukan penelitian. Yang ketujuh, dapat digeneralisir. Dapat digeneralisir mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam satu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Misalnya, tahun ini kamu meneliti di perusahaan A, tahun depan kamu meneliti di perusahaan B. Ternyata hasil penelitiannya sama. Nah, itu namanya dapat digeneralisir. Semakin luas jangkauan penerapan solusi suatu penelitian, maka akan semakin berguna penelitian itu bagi para user. Yang terakhir, penelitian harus hemat atau parsimoni. Penelitian yang baik harus memenuhi prinsip cost and benefit. Cost di sini maksudnya adalah biaya dan waktu. Misalnya nih, kamu mau meneliti untuk skripsi, tapi kamu anaknya idealis banget, mau meneliti suatu topik untuk 10 tahun ke depan dengan lokasi penelitiannya se-Indonesia Raya. Ya janganlah, udahlah biayanya mahal banget, pakai duit sendiri, waktu penelitian kamu udah selesai, kamu udah keburu di DO. Kan sedih. Yuk balik lagi kita bedah si penelitian ini. Kita lihat di slide ke-9, ternyata si penelitian ini digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu penelitian terapan dan penelitian dasar. Jadi, penelitian terapan itu adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan hasil temuan penelitiannya untuk memecahkan masalah spesifik yang lagi dialami di objek penelitiannya, seperti yang dijelaskan di slide ke-10. Contohnya nih, kamu meneliti di perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Distribusi apa ya? Frozen food aja lah ya. Nah, saat ini perusahaan itu pakai metode penghitungan cost tradisional atau traditional costing. Perusahaan ini punya 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Manajemen puncaknya si PTA ini ternyata ngerasa, kok laba gue tiap tahun gitu-gitu aja sih? Nah, dia nih kepo banget, kenapa bisa gitu? Kan dia punya cabang banyak banget. Apakah ada cabang yang lagi bermasalah? Dia pengen nih ada analisa mendalam tentang masalah ini. Terus kamu datanglah sebagai peneliti. Apa kira-kira masalah yang bisa kamu temukan di kasus ini? Permasalahan bisa datang dari 2 poin utama.
Yang pertama, metode penghitungan kos yang tidak lagi tepat dan analisa profitabilitas pelanggannya. Secara teori, metode yang tepat untuk skala usaha sebesar itu adalah activity based costing. Yang kedua, perusahaan juga harus menganalisis profitabilitas pelanggannya. Gini ya, perusahaan skala besar kenapa dikatakan nggak cocok lagi pakai traditional costing karena dia udah punya banyak cost driver. Resource-nya nggak dibebankan dengan baik. Akibatnya akan banyak sekali cost yang understated atau overstated. Nggak cuma sampai di situ, lini usaha yang terkesan menguntungkan bisa jadi rugi loh. Wah, kacau kan? Padahal itu cuma perkara penghitungan cost aja. Terus, kenapa profitabilitas pelanggan juga harus dianalisis? Soalnya nih, gini, setiap perilaku konsumen itu pasti beda-beda. Pasti, kalian aja sekelas perilakunya beda-beda. Jadi, karena dia distributor frozen food, jelaslah segmen pasarnya kebanyakan supermarket, restoran, atau kafe-kafe gitu. Mungkin ada yang tiap ditagih piutangnya malah kabur atau pura-pura kafenya tutup. Ada yang nyinyir banget sampai rasanya pengen diajak ngeteh dulu. Bukan iklan ya. Ada yang pelayanannya butuh waktu sebentar, ada yang butuh waktu lama banget untuk dilayani. Itu semua masuk ke perilaku konsumen. Jadi, caranya untuk tahu apakah pelanggan kita ini menguntungkan atau enggak, ya harus dianalisis dulu. Oke ya, kita lanjut ke penelitian dasar di slide ke-11. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai peneliti terhadap masalah tertentu yang sering banget terjadi di organisasi. Terus kita coba cari cara untuk mencahin masalah itu. Tujuan utama penelitian dasar ini untuk menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena yang menarik dan membangun teori-teori berdasarkan penelitian kita. Contohnya nih, ada mahasiswa semester akhir yang pengen meneliti loyalitas karyawan di sebuah perusahaan. Dia pikir faktor-faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas karyawan adalah retensi karyawan dan sistem reward perusahaan tersebut. Si mahasiswa ini nyebarin kuesioner ke semua karyawan untuk ngumpulin data penelitian dan kemudian dianalisis. Setelah dianalisis pakai software statistik, ternyata hasilnya retensi karyawan dan sistem reward sangat berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Paham kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir di slide ke-13. Untuk melakukan penelitian, kita harus melalui tahap-tahap ini. Yang pertama, kita perlu mengamati atau mengobservasi fenomena yang sedang terjadi. Ya, kalau nggak diamati, gimana dong caranya kita bikin latar belakang penelitian? Yang kedua, kita harus identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data awal. Tujuannya apa? Untuk menguatkan kalian dalam membuat fondasi latar belakang dan menjadi acuan kalian untuk membuat pertanyaan penelitian. Nah, tahapan pertama dan kedua ini ada di bab 1 skripsi ya. Yang ketiga, nyusun kerangka teori. Kerangka teori ini dibuat berdasarkan teori-teori yang terkait dengan masalah yang kamu angkat. Yang keempat, membangun hipotesis. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan kamu menguji data. Jadi dari hipotesis yang kamu buat, kamu bisa semakin kenal dengan metode penelitian yang akan kamu lakukan nantinya. Tahapan ketiga dan keempat ini ada di bab 2 skripsi ya. Yang kelima, definisi operasional variabel. Tujuannya apa sih definisi operasional variabel ini? Nah, supaya kamu tahu apa sih maksud variabel yang kamu ambil dan bagaimana cara mengukurnya. Yang keenam, desain penelitian. Di sini kita statement metode penelitian apa yang kita gunakan. Yang ketujuh, ngumpulin data. Nah, semua data-data yang kamu butuhkan untuk meneliti harus kamu kumpulin. Tujuannya untuk tahap ke-8, yaitu analisis data. Jadi, setelah data dikumpulkan,
Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan software statistik atau metode analisis lainnya. Nah, data sudah dianalisis, sampailah kita ke tahap penyelesaian skripsi, yaitu menarik kesimpulan. Gampang kan? Pokoknya jangan kasih kendor kalau lagi berurusan sama penelitian. Oh ya, mungkin nanti ada yang bertanya, hipotesis itu apa? Metode penelitian yang bisa digunakan apa saja? Gimana caranya menentukan apakah metode yang kita pakai itu tepat atau tidak? Bagaimana caranya analisis data, dan lain-lain dan sebagainya. Tahan dulu ya Mbak Sis dan Mas Bro, nanti saya kehabisan konten untuk materi berikutnya. Oh ya, coba mulai dari sekarang dicari-cari topik penelitiannya. Tips khusus dari saya nih, untuk jurnal bahasa Inggris kamu bisa cari di www.ssrn.com. Sebenarnya masih banyak website lain untuk cari jurnal internasional yang bagus, tapi harus ada akses khusus buat masuk ke sana. Terus, kalau mau cari web yang semuanya tentang penelitian, Google juga nyediain kok. Kalian search aja Google Scholar, nanti masukkan peneliti atau judul penelitian yang kamu inginkan. Atau cara paling gampang nih, tapi bisa dibilang yang akan muncul bukan penelitian yang cukup bagus. Kalian bisa ketik keywordnya di Google, misal kepatuhan pajak. Jangan lupa untuk ketikkan PDF agar yang keluar penelitian semua. Tapi ingat, dengan cara ini kamu akan menemukan penelitian yang tergolong biasa aja. Oke, paham ya? Sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye!